Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majlis Quran Indonesia yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sempurna. Kita berharap kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, dan seringkali kita memang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang mungkin kita anggap kecil gitu ya. Kita bisa bangun pagi, padahal itu kenikmatan yang luar biasa. Kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali bisa berjumpa walaupun berjumpa lewat Zoom. Mudah-mudahan ini bisa mengikat silaturahim kita, dan eh, pertemuan yang insya Allah dirahmati Allah, karena ini adalah pertemuan majelis ilmu, pertemuan dalam rangka kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dengan salah satunya kita menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu syariat yang eh, memang diwajibkan untuk setiap pribadi individu kaum muslimin untuk mencari ilmu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya, umat di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk barisan orang-orang yang menjadi penegak sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan termasuk barisan yang eh, menunaikan salah satu amanah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu untuk litahriri Baitul Maqdis, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan memang ini bagian dari amanah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebelum wafat beliau sudah mengirim pasukannya sama yang masih saat itu masih berusia sangat muda. Tentu ada pesan besar betapa perjuangan untuk membebaskan Al-Aqsa itu menjadi salah satu eh, salah satu amanah yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Dan tentu amanah ini masih berlaku untuk kita kaum muslimin saat ini, yang memang kita saksikan setelah eh, Masjidil Aqsa dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa sahabat Nabi, pada masa Umar bin Khattab, tapi kemudian sempat terlepas kembali, kemudian alhamdulillah dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tentu saat ini kita sadari bahwa Masjidil Aqsa masih berada dalam genggaman penjajah Zionis Israel, dan inilah yang menjadi salah satu amanah yang harus kita tunaikan. Eh, Amanah yang besar yang tentunya bagi setiap individu kaum muslimin memiliki tanggung jawab untuk berbuat semampunya, berbuat untuk menunjukkan kepedulian terhadap Al-Aqsa. Salah satunya dengan kita memakin memantapkan diri untuk bisa memahami persoalan yang ada di negeri sana, di Baitul Maqdis, dan juga kita memahaminya bukan hanya sekedar paham tentunya, tapi juga kita melakukan sebuah aksi-aksi nyata. Salah satunya memang yang disebutkan oleh sabda Nabi kita alaihi salam, bahwa Allah fi aunil abd, bahwa Allah itu berada dalam melindungi seorang hamba, maka al abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu melindungi saudaranya. Dan tentu warga Palestina, kaum muslimin di Palestina adalah saudara kita, karena sesama muslim adalah bersaudara, dan sesama saudara tentunya disebutkan dalam sabda Nabi SAW, punya sebuah ikatan yang kuat kal jasadil wahid, sebagaimana jasad yang satu. Tidak ada amin hu'adun, apabila salah satu anggota tubuh itu merasakan kesakitan, tada'u lahu sa'iru jasadi bisahri wal huma, maka tada
sa'irul jasad, maka seluruh jasad itu merasakan sakit. Begitulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam, betapa ikatan kuat antara kita dengan kaum muslimin dimanapun berada, menjadi satu kekuatan yang seharusnya memang kita sama-sama saling mendukung, saling memberikan dukungan, doa, dan juga perlindungan. Dan apalagi dalam satu sabda Nabi disebutkan orang yang meringankan kesulitan saudaranya, ya, "Man mu'minin kurbatan fid dunya," dan orang-orang yang berusaha membantu untuk melepaskan kesusahan saudaranya, kaum mukmin yang lain, maka Allah menjanjikan nabasallahu kurbatan yaumal qiyamah. Maka Allah akan eh, melepaskan kurbat darinya satu kurbatan kesulitan yaumal qiyamah di yaumil akhir. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam, betapa ini menjadi sebuah motivasi yang kuat ya bagi kita semua untuk ikut berbagi, ikut apa namanya menunjukkan, memberikan sebagian dari harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan kita kita telah menyaksikan betapa eh, perjalanan dari Bapak guru kita, Bapak Haikal ya, di pekan lalu ke Jordan, ke tempat perbatasan itu sungguh membuat hati kita sesungguhnya terketuk ya. Betapa kebutuhan yang mereka rasakan itu sangat besar gitu ya. Apalagi memasuki musim dingin, katanya di sana sangat dingin, dan kebutuhan tentu makanan, kebutuhan untuk pakaian itu begitu besar ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh guru kita menjadi satu motivasi yang besar dan inspirasi bagi kita semua untuk makin menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan sebagai mereka memang ada yang sudah mengungsi gitu ya, karena memang Gaza sudah dilantakkan oleh zona Israel. Dan sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang janji Allah bahwa kemenangan tetap akan diberikan kepada kaum muslimin, dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi tentu janji ini ada syaratnya yang akan diberikan kepada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh untuk menjadi para pembela Al-Aqsa. Dan tentu kalau kita baca di berbagai macam media, para mujahidin ini memang mereka adalah para menghafal Quran ya. Mereka adalah orang yang sangat teguh dalam sunnah-sunnah Nabi, dan mereka yakin dengan perjuangannya itu akan mencapai kemenangan. Dan itulah satu keyakinan yang memang sangat luar biasa, dan kita bisa mengambil pelajaran banyak dari para pejuang ini. Dan tentu sesungguhnya kita terikat dengan perjuangan itu, dan alhamdulillah wa syukurillah di Indonesia kita masih diberikan banyak guru-guru yang kembali selalu mengingatkan kita ya untuk ikut terlibat dalam perjuangan untuk membebaskan Al-Aqsa ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pekan kemarin kita sudah mendapatkan sebuah cerita yang sangat eh, tentu menyentuh ya, karena para pengungsi yang di perbatasan antara Jordan dengan Palestina ini, eh, mereka terserak di mana-mana gitu ya, dengan kondisi yang sangat seadanya. Mereka menghindar dari gempuran senjata-senjata atau gempuran roket-roket Israel gitu ya. Dan alhamdulillah perjuangan belum berakhir, walaupun mereka selalu mengklaim telah eh, mendapatkan atau meraih kemenangan. Tapi sesungguhnya berita-berita yang kita saksikan atau kita baca saat ini memang belum berimbang sesungguhnya ya, karena banyak berita yang memang berasal dari Barat, sehingga kita bisa hanya melihat sisi yang lain. Padahal sesungguhnya kita sudah banyak melihat perjuangan-perjuangan, dan alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita bisa bisa mengakses ya beberapa informasi penting yang disampaikan oleh kaum mujahidin tentang kemenangan-kemenangan yang telah mereka raih gitu ya. Betapa banyak sekali mm, apa tank-tank dari Israel yang hancur gitu ya. Kemudian banyak sekali eh, tentara-tentara Zionis ini yang juga eh, mati terkapar gitu ya. Dan Gaza menjadi kuburan massal bagi mereka.
Dan begitulah kaum mujahidin memang sangat kuat, sangat kokoh dengan keadaan yang terbatas itu. Mereka memang berjuang untuk meraih kemenangan, untuk membebaskan. Salah satu misi yang paling penting adalah membebaskan Al-Aqsa dari genggaman penjajah Israel. Tentu perjalanan masih panjang dan kita dituntut satu sama lain. Kita dituntut oleh eh, peristiwa ini. Kita dituntut untuk ikut terlibat ya dalam perjuangan ini, dan apapun yang kita lakukan tentu eh, kita berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tercatat menjadi orang-orang yang ikut dalam barisan yang membebaskan Al-Aqsa, dan mereka selalu mengatakan ketika kita menyebut Indonesia menjadi saudara muslim yang eh, telah terbukti dalam pembelaannya, telah terbukti dalam dukungannya, telah terbukti dalam doa-doanya, dan di Gaza ada rumah sakit Indonesia gitu ya, dan sekarang sudah hancur lebur ya, dan ini menjadi satu PR besar bagi kita semua untuk kembali membangun. Dan tentu harapannya kita semua tidak hanya uh, individu mestinya, dan juga harusnya pemerintah ikut terlibat dalam perjuangan baik di tingkat diplomasi maupun perjuangan untuk kemanusiaan, sehingga saudara-saudara kita di Gaza akan kembali bisa membangun rumah-rumah mereka, infrastruktur sosial mereka, bangunan-bangunan penting untuk kebutuhan sosial, rumah sakit dan lain sebagainya, sekolah dan lain sebagainya. Dan itu tentu eh, perjalanan yang mudah-mudahan kita ikut terlibat dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, salah satu keutamaan yang sudah banyak disebutkan oleh guru-guru kita tentang betapa negeri Syam ini memang negeri yang Allah berkahi ya. Syam adalah bagian, Palestina adalah bagian dari negeri Syam yang disebutkan dalam berbagai hadis Nabi ya. Syam itu memang saat itu disebut dengan Syam, yang meliputi negeri Jordania, Lebanon, kemudian juga Palestina sekarang gitu ya. Dan eh, kemudian Syria, Suriah ya. Dan itulah negeri-negeri yang disebutkan pada masa itu dengan Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang keberkahan negeri Syam, karena disitulah lahir para nabi untuk menyebarkan dakwah Islam, para nabi yang menyeru kepada tauhid. eh, dan kita kenal mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Ismail, itu adalah Nabi Sulaiman. Tentu semuanya mereka ada berada di negeri Syam, dan di Baitul Maqdis menjadi salah satu pusat dari daerah yang memang diberkahi itu. Wilayah yang diberkahi itu memang eh, disebutkan bahwa akhir zaman orang-orang yang berada di Syam itulah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, dan sebaik-baiknya manusia adalah di akhir zaman itu adalah manusia yang berada di negeri Syam. Itulah negeri yang kita saksikan sendiri, mereka sedang dalam perjuangan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Dan hadis Rasulullah SAW juga memperkuat, menambah kita betapa keberkahan negeri Syam ini. Disebutkan dalam sabda Nabi, Tubali Syam, Tubali Syam, sampai mengatakan dua kali ya. Begitu beruntunglah negeri Syam, begitu beruntunglah negeri Syam, atau berbahagialah negeri Syam, berbahagialah negeri Syam, sehingga para sahabat waktu itu sampai bertanya, Ma bal Syam ya Rasulullah? Kenapa ada negeri Syam ya Rasulullah? Rasulullah sampai saat itu mengatakan bahwa al-malaikatu basitu ajnatihim ala Syam. Malaikat mengepakkan sayapnya atas negeri Syam. Itulah keberkahan yang sudah Allah turunkan kepada negeri Syam, dan berlaku sampai saat ini tentunya. Dan mudah-mudahan kita kebahagiaan ya dalam kepakan rahmat yang Allah berikan melalui para malaikatnya, untuk mendapatkan rahmat atau keberkahan. Dan mudah-mudahan melalui Zoom ini yang kita lakukan setiap pagi dalam rangka untuk meningkatkan eh, keimanan kita, dalam rangka kita menambah ilmu kita, menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Babe Haikal, barangkali ada yang ingin disampaikan dari pengurus MKI.
Assalamualaikum. Ustaz Ustaz Sela Troy, silakan. Masya Allah. Babe makan masuk. Oh, udah masuk tuh. Udah masuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum, Be. Suaranya, Be. Masih Masih mute. mute, Be. Duh, para sahabat sekalian yang saya hormati, ini baru saja masuk ke dalam lounge. Baru berhasil masuk ke lounge 1 menit. Langsung ngangkat telepon dari Kang Selo. Ya, ini baru berhasil masuk di lounge. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kemana, Be, ini rencana, Be? Tuh bersama siapa tuh? Salah. Oh, Aisyah ya. Mau safar kemana, Be? Mau, ha? Mau kan lagi mau. Tambah lagi dikit. Alhamdulillah bersama Aisyah mau ke Kota Malang dulu. Cukup kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan sebab tadi di check-in counter agak cukup lama begitu. Jadi meleset dari dugaan. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, dengan melanjutkan apa yang kemarin, ya saya akan mengawali dengan lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Begini. Setelah kalau saya melihat ke luar negeri, kemarin ke Jordan, masuk ke Timur Tengah lah begitu, dan kalau saya bandingkan lagi dengan negeri-negeri yang lain, maka negeri kita ini merupakan negeri impian. Percayalah. Teman-teman yang saya temui, misalnya kemarin Pak Nazih gitu, itu menganggap kenapa Indonesia kok baik banget, tenang banget, tentram banget gitu, damai banget gitu. Dan dia melihat tuh di televisi. Dan negeri kita di luar negeri itu negeri impian, gitu loh. Dan itu sudah berada dalam genggaman kita saat ini. Karena itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai ini adalah bersyukurlah. Bersyukurlah. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala jadiin kita tuh orang Indonesia. Paling enak beneran. Misalnya Anda bilang Singapura enak. Coba deh tinggal di Singapura seminggu. Rasanya kayak apa gitu loh. Coba bilang Malaysia tuh hebat, Kuala Lumpur. Coba deh ke Kuala Lumpur. 3 hari aja. Tahan apa kagak gitu. Di sebuah kota impian saya. Belgia. Saya tinggal di Belgia 2 hari doang waktu itu. Hari pertama cakep banget. Hari kedua, aduh. Hari ketiga, kapan pulang? Gitu. Ya, sampai saat ini kota yang sangat indah buat saya itu adalah Jericho. Di Jericho, kotanya cakep banget. Toleransi sangat hebat terjaga. Kotanya ada old city di mana-mana. Orangnya penduduknya ramah-ramah begitu. Tapi sehari, sore aja gitu udah gak betah gitu. Boleh saya sebut kota yang sangat dibenci oleh orang lah. Tel Aviv. Di pagi hari Tel Aviv itu indah banget. Orang minum kopi di halaman, di resto yang halamannya keluar. Orang lari pagi di pinggir pantai. Yahudi, Nasrani, Islam, kompak. Tapi siang dikit nggak enak gitu. Tapi tidak ada negeri yang pagi, siang, sore, malam itu enak. Itulah Indonesiaku gitu loh. Beneran. Trust me. It's work. Even Mekah, even Madinah gitu loh. Kita tuh di hotel, masjid, hotel, masjid, hotel, masjid. Jangan di hotel, masjid deh. Selain di 2 tempat itu, betah nggak Anda? Gitu, betah nggak Anda?
Di kamar masjid, kamar masjid, kamar masjid, kamar masjid. Coba di luar. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kuat nggak? Sementara kita indah banget gitu loh. Subhanallah, saya nggak habis pikir. Ya, negeri, alhamdulillah cukup banyak experience ke luar negeri. Dan lagi-lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dulu ada kota yang sangat indah, namanya Tripoli. Kota itu ada di Libya. Tahu kan apa yang terjadi di Libya kan? Kufur nikmat. Kebaikan daripada Presiden Muammar Gaddafi yang menggratiskan. Ya, terima kasih. Kehebatan dalam pengelolaan negara Muammar Gaddafi yang untuk warganya dicurahkan segala perhatian. Tapi karena pembusukan dan gosokan serta janji iming-iming oposisi yang pada waktu itu dikompori oleh Amerika, banyak membuat orang-orang Arab itu merasa nggak mau dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Akhirnya kelompok-kelompok sempalan itu menjadi sebuah besar, dan ketika besar melakukan kudeta yang dikomporin, yang dibiayain, yang dimotivatorin oleh Amerika. Akhirnya Gaddafi terjungkal, copot dari kepresidenan, dan tragisnya dibunuh mati. Insya Allah syahid. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Sampai sekarang mereka menderita kesusahan yang amat dahsyat. Salah satu surga Timur Tengah itu adalah Baghdad, Tripoli, dan Beirut. 3 Timur Tengah itu surganya. Beirut itu indahnya itu minta ampun. Saya, Aba almarhum, sering sebut-sebut Beirut, dan ada foto-foto, ada video. Videonya itu dalam bentuk BHS, Betamax yang besar itu, dan lagu-lagunya dinyanyikan oleh Fairuz. Sampai ringtone saya masih bunyinya masih lagu Fairuz. Ya hawa Beirut, ya hawal iya, irja' ya Beirut, irja'al iya. Indah banget. Tapi apa yang terjadi? Amin Gemayel pada waktu itu berhasil digosok, sehingga Amin Gemayel tumbang, dan Libanon selesai, dan Beirut seperti neraka. Sama dengan Tripoli, sama dengan kota-kota lainnya. Baghdad adalah salah satu kota yang sangat indah. 1001 malam, bayangkan. Artinya kehidupan pagi, siang, sore, malam itu akan terjaga. Ya, Mbak Dewi Solihati itu betul sekali. Ya, Baghdad itu indahnya kayak apa? Negeri 1001 malam, negeri gemerlap yang kalau malam hari itu indah banget gitu ya. Dan ternyata lagi-lagi yang kerok ke Amerika, dan lagi-lagi ketidakbersyukuran terhadap negeri Irak yang membuat mereka berontak terhadap kebaikan daripada Saddam Hussein. Saya mengambil contoh 3 negeri yang kita masih menyaksikan semua. Kecuali ada anak kecil di sini. Ya, Libanon paling top di Timur Tengah. Irak paling merajai. Dan Libya paling makmur. Gitu. Sekarang kemanakah 3-tiganya? Berada di tempat yang sangat memalukan, menghinakan, krisis multidimensi, dan semuanya terjadi di 3 kota itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, inilah ujian buat kita. Saya telah mengalami masa fase kedewasaan, dan udah lewat juga. Ya. Dan saya merasakan banget gitu loh, bahwa kehidupan beragama itu bukan cuma sujud dan bukan cuma ke masjid. Bukan cuma sholat dan zikir dan puasa.
tapi kemampuan kita menciptakan rahmatan lil alamin. Kemampuan ucapan kita mendamaikan orang yang mendengar ucapan itu. Dan lihatlah hari ini, masih aja saja orang yang dalam dakwahnya, karena teman-teman sendiri loh, dalam dakwahnya masih menjelek-jelekan seseorang, masih menggunakan narasi-narasi melakukan kebencian. Janganlah. Kalau kita ribut, kalau kita pecah, nauzubillah ya, apalagi anak kita, cucu kita mengalami fase keributan antar inter dan antar negara, inter dan antar suku, sedihnya kayak apa? Mungkin sekarang masih ada di website atau di googling ya, dahsyatnya kerusuhan antar suku yang terjadi di Dayak dengan Madura. Mungkin masih ada. Saya pernah mendownload banyak sekali itu ya. Waktu itu downloadnya bukan dari internet soalnya, dari flash disk. Seremnya tuh kayak apa gitu loh. Ya, mengerikan kayak apa gitu loh. Nah, seperti itulah. Dan dia sudah merasakan, orang Madura, orang Dayak, sudah merasakan. Nauzubillah, jangan sampai kepada yang lain. Sudah merasakan perpecahan itu kayak apa. Dari tadi ini mulut gatel, pengen ngomong soal Palestina. Sahabat keluarga saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina merasakan perpecahan itu, gitu ya. Yang ayahnya nggak ada, yang ibunya nggak ada, yang rumahnya hancur, yang akhirnya tinggal di pengungsian, gitu. Tapi itu dengan nuansa, dengan penyebab yang berbeda tentunya. Yang berada dalam genggaman kita adalah yang penyebabnya kita lakukan. Libya. Rakyatnya nggak bersyukur kepada Presiden Muammar Gaddafi. Irak. Rakyatnya yang nggak bersyukur terhadap kepemimpinan daripada Saddam Hussein. Lebanon. Dan hampir semua kota-kota itu semua. Ya. Mereka nggak bersyukur. Mereka nggak bisa melihat kebaikan. Dan cenderung pastinya mengabaikan amanah Rasul. Sudahlah. Dengan kembali kepada Rasulullah. Nggak ada yang dipersoalkan. Sampai Rasul ditanya oleh Ibnu Abbas, oleh Mu'adz bin Jabal. Ya Rasul, bagaimana setelah kepemimpinanmu nanti? Kita dipimpin oleh orang yang tidak adil, yang zalim bahkan. Apa kata Nabi? Bersabarlah. Jadi keren banget gitu loh Nabi. Karena kalau lo nggak sabar, yang rugi bukannya kelompok lo doang. Se-Indonesia. Ini saya minta direkam karena saya lagi lempeng banget nih kata-katanya. Yang ribut, yang hancur itu bukannya lu doang. Se-Indonesia. Makanya Nabi suruh bersabarlah. Walaupun zalim, bersabarlah. Allahu Akbar. Andai kata hadis ini dipahami oleh teman-teman yang selama ini suka ngata-ngatain presiden lah, ngata-ngatain copras-capres yang bukan pilihannya lah. Come on. Stop it. Hentikan itu, teman. Ini udah jadi pemimpin, zalim aja disuruh sabar. Ini belum jadi pemimpin, dikatain zalim, nggak ada sabarnya. Ini yang saya maksud kedewasaan dalam beragama. Gitu. Bukan cuman teriak takbir di pinggir jalan gitu, bukan. Beragama bukan hanya itu. Beragama itu luas. Yang kita pikirin adalah rahmatan lil alamin, nggak diucapan. Membawa kedamaian buat semua orang nggak gitu.
Ini belum jadi aja udah dikata-katain, dizolim-zolimin, dikapir-kapirin. Kalau nggak dia yang jadi, kafir nih semua. Ya Allah. Kalau nggak milih dia nih, nah nggak ada iman loh berarti. Apaan begitu? Ya, ya Rasulullah. Bagaimana kalau pemimpin, kata sahabat, ya, hanya mengambil hak kita? Apa kata Nabi? Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah. Keren banget Nabi. Nggak disuruh berontaklah, nggak disuruh. Tapi ada hadis yang disuruh menuntut hak, ada. Hanya perorangan. Hanya perorangan. Tagih hutang perorangan. Menuntut hak perorangan. Tapi yang kalau sudah bersifat bersifat umum, bersifat massal, tunaikanlah kewajibanmu. Dan mengenai hakmu, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada solusi yang lebih indah dari Nabi kayak gitu? Mana ada solusi yang lebih top dari Nabi ya, Pak? Ya, teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas mau check-in, mau boarding. Ya, ya. Minta maaf atas sedikitnya waktu. Ya, Insya Allah akan kembali normal dan berjalan baik. Hanya saja tadi di check-in counter itu kelamaan. Tapi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan masuk dan menangkap. Bersabarlah teman-teman sekalian. Bersyukurlah teman-teman sekalian. Sabar dan syukur adalah kunci. Bersabar kalau kita merasa terzalimi oleh pemerintah. Bersyukur dengan mencari hal yang bisa kita syukurin dan cari-cari peluang untuk bersyukur itu. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat dapat dimengerti, diterima. Bersyukur, sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain syakartum, la azidannakum, wa lain kafartum, inna adzabi lasyadid. Bila taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit dari sekarang harus menuju pesawat. Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Beh. Fi amanillah, Beh. Mudah-mudahan Allah jaga di perjalanan. Dan nasihat singkat dari Bapak Haikal ini mudah-mudahan tadi bisa ditangkap betapa kita pegang baik-baik Allah gitu ya. Subhanahu wa Ta'ala. Simpulkan dan pegang baik-baik. Dan ketika bersyukur menjadi suatu keniscayaan ya, bahwa bersyukur menjadi satu jalan untuk meraih kebahagiaan. Bersyukur adalah menjadi ciri orang-orang yang bertakwa. Dan syukur dan sabar ini menjadi dua bagian hal yang tidak boleh dipisahkan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita selalu bersyukur, dan ketika ada ujian, maka kita harus bersabar. Dan ketika dua hal ini yang kita pegang, mudah-mudahan inilah yang Allah jadikan sebuah jalan untuk kita meraih kebahagiaan. Dan ini sangat simpel, tapi kadang-kadang memang susah untuk kita lakukan, ya. Bersyukur dan bersabar gitu ya. Sebuah kata yang sangat sakti yang mudah-mudahan ketika kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah, nasihat singkat ini memang menjadi sebuah catatan di pagi ini, dan mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan oleh Babe, kita bisa memahami konteks dari pemahaman terhadap nasihat ini, bahwa kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi yang saat ini sedang mungkin dalam fase-fase yang kita diuji ya dengan kepemimpinan ya. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita di tahun 2024 ini, akan mendapatkan pemimpin yang terbaik gitu ya, dan kemudian Allah memberikan
janjinya sebagaimana disebutkan ketika sebuah penduduk bumi, penduduk sebuah kota, sebuah daerah amanu wattaqu, maka Allah akan fatahna barakatan minas samai. Maka Allah akan bukakan keberkahan di langit. Dan itulah keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bahwa ketika itu penduduk buminya, penduduknya dalam keadaan iman dan bertakwa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, eh, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman yang barangkali yang ingin disampaikan oleh pengurus MKI. Silakan Ustaz Selo, yang ingin disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam khair. warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya dan Dr. Vicky sempat bertemu Babe Haikal di kediaman beliau tuh. Beliau memang tampak lelah sekali ya, pulang dari Jordan bertemu dengan para pengungsi Palestina di sana. Ada banyak cerita sih, terutama tadi poin terpenting yang tadi Babe sampaikan itu, walaupun belum detail ya. Jadi ada background di situ, apa Ustadz Khalis, ada background story di situ yang dibawa bahwa saudara-saudara kita di sana itu tidur dengan sangat tidak nyenyak karena mereka kebayang nggak sih tidur sambil dengerin suara rudal gitu. Jadi setiap malam tuh mereka tidur dengan background suara rudal. Jadi kalau kita di sini tidur kan bayanginnya lebih tenang lah ya, nggak ada peluru berdesing, tidak ada rudal yang dilontarkan gitu kan. Paling kita bayangin utang kita gimana gitu kan. Besok mau ngapain ya gitu kan. Aduh PR belum kelar nih, aduh kerjaan belum selesai gitu kan. Tapi di sana beda kasusnya gitu. Makanya tadi saya paham sekali gitu. Kalau Babe tadi mengatakan bahwa perdamaian itu penting banget karena Babe ke sana gitu. Kita di sini mungkin nggak bisa bayangin karena kita nggak ke sana gitu, nggak ke lokasi itu gitu. Bagaimana saudara-saudara kita di sana itu traumanya luar biasa. Eh Hussein Gaza, saya ketemu beliau beberapa kali itu di Akal tempat UBN itu bercerita memang sampai sekarang itu trauma suara desing peluru dan rudal itu masih menghantui beliau dan keluarga itu sama istrinya itu. Subhanallah. Jadi bersyukur kita tinggal di Indonesia yang nggak ada peluru dan rudal yang menghantui tidur kita gitu. Itu Iya, penting ya. banget gitu. Itu sih Ustaz Tulis. Makanya tadi malam sama Babi kita Babi itu rencana lagi mau ke sana lagi tuh. Setelah Pilpres, mungkin medio bulan Maret itu bertepatan dengan Ramadan juga insya Allah. Babi mau ke sana lagi ke mana ke Jordan menengok ke apa pengungsi-pengungsi Gaza dan Palestina lagi di sana. Ya mungkin ada sesuatu yang bisa kita kita buat lah buat mereka gitu sih. Iya, iya. Kira-kira gitu sih oleh-olehnya kemarin dari Iya. ketemu Babe. Banyak Dan cerita sebenarnya tapi kayaknya nggak asik kalau ceritanya nggak ada Babenya gitu. insya Allah ya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa tambah syukurnya kita ya dengan melihat peristiwa yang dialami oleh saudara kita di Gaza ini menjadi satu eh, apa namanya pelajaran penting hikmah ya bagi kita semua untuk bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Dan mungkin saya tadi menyelip soal betapa jangan sampai perbedaan tadi ya, ada yang seperti singgung oleh Babe Haika, perbedaan salah satunya terhadap calon presiden, kemudian jangan sampai kita membuat umat Islam terpecah belah gitu ya, menjadi sangat penting ya, Ustaz Selo ya. Iya. Nah, Nah, karena itu terkait menjadi isu calon presidennya juga menarik ini. hmm, Jadi kan kami sempat mengkonfirmasi betul terhadap para ulama-ulama ini keberpihakan mereka ke capres yang mana gitu kan. Ke Babe Haikal juga, ke UBN juga. Jadi ini isunya kali ini berbeda dengan 2019. Kalau kita bicara politik ya hari ini switch-nya. Eh, kita belajar dari terbelahnya kita umat di tahun 2019 dan itu sangat merugikan sekali gitu dalam pergerakan kita. Jadi pilihan serahkan saja kepada umat. Tapi uh, ulama-ulama yang sadar ini tidak akan declare ke masyarakat mereka akan pilih kemana. Saya tidak akan declare ke Anies. Saya juga tidak akan declare ke Prabowo. Tidak akan declare juga ke Ganjar. Biarkan umat yang milih gitu. Jadi siapapun nanti yang Allah takdirkan terpilih,
mau menang mau menang siapa gitu, mau dengan cara apa, mau dia curangkah, mau dia nggak curangkah, itu sudah takdirnya Allah untuk terpilih gitu ya. Dan kalaupun kalaupun dia yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa ini, upayakan umat tidak dirugikan. Kita belajar sekali dari tahun 2019 ketika kita terbelah, umat menjadi oposisi dan kita dirugikan gitu. Itu sih. Jadi belajar banget tuh, makanya Babe mau disuin kayak apapun ya dia lempeng aja, karena saya tahu persis beliau ada di tengah gitu, tidak ke mereka komunikasi ke Anies jalan, komunikasi ke Prabowo jalan, ke Ganjar juga jalan gitu kan. Jadi tidak declare kemana-mana gitu. Itu sih Ustaz Kolis. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita makin dewasa ya dalam berpolitik ya, Selo ya. Iya, Karena iya, iya. tentu kita berharap bahwa pemimpin yang kita miliki nanti itu adalah pemimpin yang soleh ya. Tentu Iya, ada sebuah hadis yang terus menjadi sebuah catatan bagi bagi kita ya. Aina takunu tu'wal ilaikum. Jadi pemimpin kita ini tergantung masyarakatnya sebenarnya. Jadi ketika masyarakatnya kita soleh, baik-baik semuanya, maka maka akan lahir juga pemimpin yang baik gitu ya. Jadi iya. menjadi Soalnya, sebuah catatan untuk kita semua, nasihat untuk kita semua. Kalau masyarakatnya masih belum baik ya jangan berharap juga nanti akan dapat pemimpin yang baik pula. Maka dengan cara inilah kita berjihad ya Ustaz Selo ya. Dengan iya, cara kita tiap pagi, tiap malam ngaji, mudah-mudahan akan lahir keluarga baik gitu ya. Dan juga melahirkan amin, generasi yang baik. amin ya Rabb. Iya, betul. Faktanya 49% warga negara Indonesia tidak lulus SD dan masih bergantung dengan BLT gitu. Ya, itu faktanya gitu. Artinya kalau kita bicara pemimpin hari ini ya, ya cermin masyarakat Indonesia gitu. Kita tidak bisa melihat dari hasil debat capres kemarin atau di web atau di YouTube gitu kan, yang itu pemilihnya, viewernya kan kita, orang-orang yang terdidik, lulus sarjana gitu kan. Tapi 49% itu nggak lulus SD, Ustadz Kolis. Itu Subhanallah. iya, dan pendekatan mereka BLT gimana gitu kan. Kita nggak bisa jadi politik ngomonginnya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan nih walaupun ngomong politik tapi dalam rangka ini untuk membangun kesadaran keluarga ya. Karena Iya, ujung-ujungnya kita jaga iman, kokohkan kekuatan ketahanan keimanan keluarga gitu ya. Dan ya ini jaga basis yang iman, bisa kita andalkan untuk membangun bangsa ini. jaga iman. Tep, Fadal Ustadz Kolis. Baik, kalau ada yang ingin sharing sambil nanti eh, sambil kita menunggu ditutup, ada yang ingin sharing silakan jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau tidak, saya tutup. Baik, dan Bu Yanti sudah nge-share nih eh, untuk kita sama-sama untuk berinfak ya. Dan kali ini kita memang akan mencoba memfokuskan untuk infak untuk Palestina ya, Ustaz Selo ya. Insya Allah kita akan Oh, betul betul. Jadi infak ini infak panjang ya. Desember, Januari, Februari, Maret sampai Babe berangkat lagi kita terus gelorakan infak ini. Jadi perjuangan kita dari sisi MKI untuk supporting kerja-kerja Babe, dakwah-dakwah kita MKI untuk menuju ke sana. Gitu Ustaz Kolis. baik, Alhamdulillah. Jadi ada sekitar 3 bulanan lah ya. Kita mempersiapkan 2 bulanan, 3 bulanan, sambil nanti juga nggak lama lagi kita akan eh, berjumpa dengan bulan yang dimuliakan Allah, bulan Syahrul Mubarak yaitu Ramadan. Kita siapkan diri kita saat ini dan kita biasakan untuk berinfak tentunya. Dan ini infak yang insya Allah akan didedikasikan sebagian untuk warga Palestina, warga Gaza yang ada di pengungsian-pengungsian, dan insya Allah di bulan Maretan ya, insya Allah sekitar bulan Maret Babe akan kembali ke sana. Dan untuk kita sedang berusaha untuk mengumpulkan donasi karena kemarin yang dibawa oleh Babe dianggapnya masih kurang ternyata ya. Seperti yang kita dengarkan cerita kemarin, ternyata masih kurang sampai kemudian memotong sapi karena untuk agar bisa mencukupi semuanya. Tentu kebutuhan-kebutuhan inilah yang ingin kita eh, bangun kesadaran untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ingin mencicil gitu ya donasi-donasi untuk Palestina ini yang akan kita berikan insya Allah.
sambil dibawa oleh Babe Haikal. Baik, alhamdulillah sudah ada yurisnya. Silakan kalau yang ingin berinfak di pagi ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi sebuah kebiasaan ya untuk berinfak di pagi hari, karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai Allah itu inna ahabbal amal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi kedawamannya, keistiqomahannya setiap pagi walaupun kecil terus, dan itu lebih Allah cintai daripada sekali tapi besar gitu ya. Tentu itu juga ada kemanfaatannya. Tapi kebiasaan yang terus kita lakukan secara rutin menjadi sebuah kebiasaan yang disebutkan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal rutin ini. Ngaji tiap pagi, ikut kajian Zoom tiap pagi gitu kan, bersedekah tiap pagi, dan amal-amal soleh lainnya yang bisa kita lakukan tiap pagi. Dan selepas kajian bisa kita kemudian melakukan sholat syuruk misalkan. Dan masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan saya berwasiatkan usini wa iyyakum, wasiat kepada diri saya dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan ini. Dan mohon maaf kalau ada kehilapan dari pengurus MKI yang memang belum maksimal melakukan kerja-kerja dakwahnya, dan tentu semua kerja dakwah ini atas dukungan dari jamaah semuanya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.